Halo guys, perkenalkan nama saya Muhammad Afif Farezi dari jurusan Ilmu Komputer dari Universitas Yatsi Madani. Di sini saya akan menjelaskan PPT saya tentang pemrograman dan algoritma. Mari kita bahas. Kenapa sih harus belajar pemrograman? Kemampuan pemrograman membuka pintu kepada untuk terus berkembang dalam dunia yang semakin terhubung secara teknologi. Apa sih tujuan belajar pengenalan pemrograman? 1. Peluang karir yang luas. Dalam dunia yang semakin tergantung pada teknologi, permintaan akan para programmer terus meningkat. Ini berarti bahwa dengan belajar pemrograman, Anda dapat menjelajahi berbagai karir menarik, seperti menjadi pengembangan web, pengembangan aplikasi mobile, ilmuwan data, dan banyak lagi. 2. Kemampuan problem solving yang lebih baik. Pemrograman melibatkan pemecahan masalah secara logis dan sistematis. Dengan belajar pemrograman, Anda akan mengasah kemampuan problem solving Anda sendiri. Anda akan dapat menjadi pemikir yang lebih analitis dan dapat menghadapi masalah dengan lebih percaya diri. 3. Kemampuan untuk membangun aplikasi dan proyek sendiri. Dengan pemrograman, Anda dapat menciptakan aplikasi, situs web, game, atau alat yang dapat digunakan oleh orang lain. Ini membuka pintu bagi ekspresi kreativitas dan pembelajaran teknologi yang mendalam. Anda bisa merancang solusi yang sesuai dengan visi Anda sendiri. 4. Meningkatkan efisiensi dalam tugas sehari-hari. Pemrograman dapat membantu Anda mengotomatiskan tugas-tugas sehari-hari seperti pengolahan data, pengolahan email, atau tugas rumah tangga. Misalnya, Anda dapat membuat program sederhana untuk mengatur jadwal tugas harian Anda. 5. Potensi keuangan yang besar loh. Pekerjaan ini di bidang pemrograman sering berbayar dengan baik. Pengembangan perangkat lunak yang berpengalaman dapat menghasilkan penghasilan yang sangat menguntungkan. Bahkan, beberapa perusahaan teknologi besar bersedia memberi gaji yang sangat tinggi. 6. Berkontribusi pada kemajuan teknologi. Ketika Anda belajar pemrograman, Anda juga harus berkontribusi pada kemajuan teknologi ya. Anda dapat menciptakan perangkat lunak atau aplikasi yang dapat membantu orang lain. Misalnya memecahkan masalah atau meningkatkan kehidupan mereka. 7. Fleksibilitas dalam lokasi kerja. Banyak pekerjaan pemrograman dapat dilakukan secara remote, memberi Anda fleksibilitas dalam lokasi kerja. Anda dapat bekerja dari rumah, kafe, atau bahkan berpergian sambil tetap produktif. Ini memberi Anda kebebasan untuk memilih lingkungan yang paling nyaman dan produktif bagi Anda. 8. Terlibat dalam komunitas pemrograman. Komunitas pemrograman adalah tempat yang luas dan aktif. Anda dapat terlibat dalam forum online, konferensi, dan grup diskusi untuk berbagai pengetahuan, memecah masalah bersama dan membangun jaringan dengan sesama programmer. Ini adalah kesempatan untuk belajar dari orang lain, mendapatkan wawasan baru, dan terus mengembangkan keterampilan Anda. Pengertian pemrograman. Pemrograman adalah proses penyusunan, pemeliharaan, serta modifikasi untuk dapat memberikan perintah kepada mesin atau komputer. Perintah ini biasanya adalah arahan ke mesin untuk melakukan proses sebuah data yang telah diinput jadi satu output. Proses secara lengkap dimulai dari penulisan kode pemrograman, pengujian kode program, hingga memperbaiki debug yang terjadi pada saat proses pengerjaan ini berlangsung. Tujuan dari pemrograman dapat melakukan bahasa komputer ini adalah untuk pembuatan sebuah program atau arahan yang dapat dipahami oleh komputer. Jadi, perangkat komputer akan melakukan perhitungan
dan pekerjaan lain berdasarkan dengan keinginan usernya. Umumnya, agar bisa melakukan aktivitas ini, programmer harus memiliki keterampilan yang mumpuni di bidang-bidang tertentu seperti algoritma, pengetahuan matematika, logika, dan yang lainnya. Pengertian algoritma dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, algoritma adalah prosedur sistematis untuk memecahkan masalah matematis dalam langkah-langkah terbatas. Selain itu, algoritma juga bisa diartikan sebagai urutan logis dalam pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah. Algoritma sendiri adalah kata serapan dari bahasa Inggris, yaitu artinya algorithm. Sebenarnya kata algorithm tidak murni diserap dari bahasa Inggris, melainkan dari bahasa Arab yang artinya proses penghitungan dengan angka Arab. Algoritma juga ditemukan oleh seseorang matematikawan bernama Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Dalam dunia literatur barat, Al-Khwarizmi lebih dikenal dengan julukan Algoris. Dari panggilan tersebut akhirnya dipakai menyebut konsep algoritma yang ia temukan. Seiring berjalannya waktu, kata algoritma semakin populer dan mulai banyak digunakan dalam bidang komputer atau yang lebih dikenal dengan sebuah algoritma pemrograman. Sebagai informasi, algoritma pemrograman adalah langkah penyelesaian suatu masalah yang menghasilkan sebuah solusi dalam bentuk pemrograman komputer. Dalam buku pengantar algoritma dengan bahasa, algoritma punya peran penting dalam ilmu komputer. Bisa dibilang, algoritma merupakan jantungnya komputer loh, karena hardware dan software pada komputer dapat dikendalikan melalui sintaks dan kode pemrograman. Namun, tak hanya dipakai untuk memecahkan masalah pada bahasa pemrograman, algoritma juga dapat diterapkan dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari, membutuhkan berbagai proses dan langkah-langkahnya. Apa sih tingkat bahasa pemrograman? Bahasa pemrograman tingkat rendah nih. Bahasa pemrograman yang sangat dekat dengan bahasa mesin kode atau bahasa assembly termasuk ke dalam bahasa pemrograman tingkat rendah. Contoh bahasa tingkat rendah assembly C atau C. Bahasa ini cenderung sulit dipahami oleh manusia dan lebih banyak digunakan aplikasi sistem atau aplikasi memerlukan performa tinggi. Instruksi dari bahasa tingkat rendah bersifat direct control, sehingga masih diperlukan untuk melakukan fungsi-fungsi yang terkait struktur fisik komputer. Dua, bahasa pemrograman tingkat menengah atau mid-level language. Bahasa pemrograman tingkat menengah merupakan bahasa pemrograman yang menggabungkan konsep bahasa tingkat rendah atau tingkat tinggi. Contoh bahasa tingkat menengah adalah C, Pascal, atau Java. Bahasa ini lebih mudah dipahami oleh manusia dan lebih banyak digunakan aplikasi bisnis atau aplikasi pengembangan perangkat lunak. 3. Bahasa pemrograman tingkat tinggi atau high level language. Bahasa pemrograman yang sangat jauh dari bahasa mesin atau bahasa assembly adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi atau high level language atau JavaScript. Bahasa ini sangat mudah dipahami oleh manusia dan lebih banyak digunakan untuk aplikasi web, aplikasi mobile, atau aplikasi data science. Nah, itu dia guys PPT saya hari ini tentang pemrograman dan algoritma. Jika kurang jelas, mohon maaf ya guys. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next video guys. Bye bye.